Shalom. Terima kasih telah bergabung di Pelita Pengharapan. Mari membuka hati menikmati hadirat Tuhan dan menerima kekuatan baru untuk menjalani hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang dengan hati yang rendah di hadapan-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan, penyertaan, dan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Sebelum kami merenungkan firman-Mu tentang hidup yang menyenangkan hati-Mu, kami memohon agar Roh Kudus menolong kami membuka hati dan pikiran kami. Ajarlah kami untuk tidak hidup hanya bagi kesenangan diri sendiri, tetapi semakin mengerti kehendak-Mu dan memiliki kerinduan untuk berkenan kepada-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan saat kami menyadari begitu banyak kelemahan dan kekurangan dalam diri kami, mampukan kami untuk terus dibentuk menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Kiranya firman yang akan kami dengarkan hari ini menguatkan, meneguhkan, dan membawa kami semakin dekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum memulai aktivitas hari ini, saya ingin mengajak Anda merenungkan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Apa sebenarnya tujuan utama hidup kita? Banyak orang menghabiskan hidup untuk mencari kenyamanan, mengejar keberhasilan, mengumpulkan harta, atau memenuhi keinginan diri sendiri. Namun ketika semua itu sudah didapatkan, seringkali hati tetap merasa ada yang kurang. Mungkin selama ini kita juga berpikir bahwa yang terpenting adalah hidup baik-baik saja, tidak mengganggu orang lain, dan menjalani hari dengan nyaman. Tetapi pagi ini Tuhan mengingatkan kita bahwa ada tujuan yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu hidup yang semakin menyenangkan hati Bapa di surga. Mari kita renungkan bersama. Menyukakan hati Bapa memang mudah untuk diucapkan, tetapi tidak selalu mudah untuk dijalani. Bayangkan seorang anak kecil yang berkata kepada orang tuanya, "Aku sayang ayah dan ibu." Tentu perkataan itu indah. Namun ketika anak itu bertumbuh dewasa, kasihnya tidak lagi hanya terlihat dari kata-kata, tetapi juga dari sikap dan tindakannya. Ia mulai memahami pergumulan orang tuanya. Ia mulai peduli terhadap apa yang mereka rasakan. Bahkan ia berusaha melakukan hal-hal yang membuat hati mereka senang. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kasih kepada Tuhan tidak berhenti pada ucapan, doa, atau nyanyian pujian saja. Kasih yang dewasa akan terlihat melalui kerinduan untuk melakukan kehendak-Nya dan hidup sesuai dengan apa yang berkenan kepadanya. Karena itu, kita perlu jujur melihat diri sendiri. Apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh diarahkan untuk menyenangkan hati Tuhan? Ataukah selama ini kita lebih banyak hidup untuk menyenangkan diri sendiri? Tanpa disadari, banyak orang hidup dengan pola pikir seperti ini. Untuk apa hidup kalau tidak menikmati hidup? Akhirnya seluruh tenaga, waktu, dan pikiran hanya dipakai untuk mengejar apa yang membuat dirinya senang. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, kita mulai memahami bahwa hidup kita memiliki tujuan yang lebih mulia. Kita bukan diciptakan tanpa maksud. Kita bukan hadir di dunia ini secara kebetulan. Adam dan Hawa diciptakan untuk melakukan kehendak Allah. Demikian pula kita. Tuhan memanggil kita untuk hidup sesuai dengan tujuannya. Memang setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia masih bisa melakukan banyak hal baik secara manusiawi. Namun manusia tidak mampu mencapai standar kehidupan yang Allah kehendaki dengan kekuatannya sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang dan mati di kayu salib. Melalui pengorbanannya, Tuhan membuka jalan agar kita dapat kembali hidup sesuai dengan rencana Allah dan terus dibentuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Ada yang mengenal Tuhan sejak kecil. Ada yang baru bertobat saat usia dewasa. Ada yang mendapatkan banyak kesempatan belajar firman Tuhan. Ada juga yang baru mulai mengenal kebenaran. Karena itu, ukuran pertumbuhan rohani setiap orang tidak selalu sama. Namun satu hal yang sama bagi kita semua adalah Tuhan ingin setiap kita terus bertumbuh. Jangan pernah merasa puas dengan keadaan rohani saat ini. Jangan berkata, "Aku sudah cukup." Sebaliknya, biarlah kita memiliki kerinduan untuk terus dibentuk Tuhan setiap hari. Ketika firman Tuhan menunjukkan kelemahan kita, jangan menolaknya. Ketika Roh Kudus menegur kita, jangan mengeraskan hati. Terimalah proses Tuhan dengan rendah hati. Sebab orang yang mau dibentuk akan terus mengalami pertumbuhan. Seringkali ada suara yang membuat kita menyerah sebelum berjuang.
Suara itu berkata, "Tidak mungkin kamu bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan." Tetapi jangan percaya pada suara tersebut. Tuhan tidak meminta kita membandingkan diri dengan orang lain. Tuhan tidak meminta kita menjadi sama dengan orang lain. Yang Tuhan kehendaki adalah agar kita memberikan yang terbaik dan bertumbuh semaksimal mungkin sesuai dengan panggilan yang telah Dia berikan kepada kita. Karena itu, fokuslah pada perjalanan yang Tuhan tetapkan bagi Anda. Teruslah melangkah, teruslah belajar taat, teruslah bertumbuh. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Di tengah dunia yang semakin kacau dan penuh kompromi terhadap kebenaran, Tuhan memanggil kita untuk tetap hidup dengan integritas. Artinya, apa yang kita percayai harus terlihat dalam cara kita hidup. Kebenaran tidak hanya dibuktikan melalui kata-kata, tetapi melalui sikap, perbuatan, dan keputusan yang kita ambil setiap hari. Kita tidak perlu sibuk berdebat untuk membuktikan bahwa kita benar. Biarlah kehidupan kita sendiri menjadi kesaksian yang nyata. Biarlah karakter kita berbicara. Biarlah kasih, ketulusan, dan ketaatan kita kepada Tuhan menjadi bukti bahwa firman-Nya sungguh bekerja dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita sadar bahwa kita masih membutuhkannya. Kita akan merasa miskin di hadapan Tuhan. Maksudnya bukan miskin secara materi, tetapi menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu mencapai kehidupan yang Dia kehendaki. Karena itu kita terus datang kepadanya. Bukan hanya ketika membutuhkan berkat jasmani, bukan hanya ketika menghadapi masalah, tetapi karena kita membutuhkan tuntunannya setiap hari. Kita membutuhkan hikmat-Nya, kita membutuhkan kekuatan-Nya, kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus-Nya, agar hidup kita semakin menyenangkan hati Bapa. Dan ketika tujuan utama hidup kita adalah berkenan kepada Tuhan, kita akan menemukan kemerdekaan yang sejati. Hati kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan dunia. Kita tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri. Kita hidup untuk tujuan yang kekal, untuk tujuan yang berasal dari Tuhan sendiri. Karena itu, pada pagi hari ini, mari kita kembali meneguhkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah tujuan hidupku, aku ingin menyenangkan hatimu. Bentuklah aku menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ampuni kami, jika selama ini kami lebih sering hidup untuk menyenangkan diri sendiri daripada menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak-Mu yang dewasa secara rohani. Bentuklah karakter kami, ubahkan cara berpikir kami, dan tuntun langkah-langkah kami setiap hari. Ketika kami merasa lemah, kuatkan kami. Ketika kami mulai puas dengan keadaan kami, ingatkan kami untuk terus bertumbuh. Ketika kami menghadapi pergumulan, ajar kami untuk tetap percaya kepadamu. Bapa, jadilah tujuan utama dalam hidup kami. Biarlah kerinduan terbesar kami bukan sekadar menerima berkat-Mu, tetapi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Pimpin kami sepanjang hari ini, jagai hati, pikiran, perkataan, dan tindakan kami agar semuanya memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum Anda meninggalkan video ini, izinkan saya mengingatkan satu hal. Jika renungan ini memberkati Anda hari ini, klik like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng sekarang juga. Mungkin bagi Anda itu hanya satu klik, tetapi lewat satu klik itu, semakin banyak jiwa bisa dijangkau dan dikuatkan oleh firman Tuhan setiap pagi. Tuliskan pokok doa Anda di komentar. Tuhan Yesus memberkati.